Jemaat Gemim Kristus Manado, selamat bertemu dalam acara renungan online ini. Saya mau mempergunakan kesempatan ini untuk mengajak saudara membaca dan merenungkan surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang terdapat di dalam pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah jemaat, pada abad ke-17 ada seorang anggota jemaat awam yang bernama John Bunyan. Ia terkenal sebagai seorang yang saleh dan dikagumi oleh banyak orang. Walaupun dia tidak menerima pendidikan formal di sekolah tinggi teologi, tetapi Tuhan memberikan dia karunia berkhotbah. Khotbah yang disampaikan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, ia diundang oleh gereja-gereja untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sayang, pelayanannya ini terhambat oleh karena pimpinan gereja pada waktu itu melarang dia berkhotbah dengan alasan bahwa dia tidak mempunyai sertifikat untuk berkhotbah. Tetapi larangan ini diabaikan oleh John Bunyan karena dia menganggap bahwa alasan ini tidak masuk di akal. Bukankah menyampaikan firman Tuhan adalah perintah Tuhan? Dan kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat tersebut. Oleh karena itu, John Bunyan masih tetap berkhotbah kemana-mana. Pimpinan gereja pada waktu itu sangat marah sesuai dengan otoritas yang dimiliki, lalu menangkap John Bunyan dan mengadili, kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun. Di dalam penjara, saya yakin dan percaya di dalam hatinya tentu banyak pertanyaan, khususnya pertanyaan yang diarahkan kepada Tuhan. Dia merasa tidak mengerti mengapa pekerjaan melayani Tuhan kok ganjaran yang dia peroleh yaitu harus mendekam di dalam penjara selama 12 tahun. Yang mengherankan dia, tidak ada seorang yang berdiri untuk membelanya. Khususnya Allah di dalam situasi kondisinya yang demikian kok tidak bertindak menolong, membelanya. Walaupun dia tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan sampai dia mengalami penderitaan yang demikian, tetapi sebagai seorang yang beriman, dia mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu yang dialami pasti ada maksud Tuhan yang baik, walaupun dia sendiri saat ini tidak mengetahuinya. Selama berada di dalam penjara, dia mempunyai banyak sekali kesempatan untuk bersekutu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan selama di penjara, ia mengalami berkat rohani yang luar biasa. Lalu dia menuangkan pengalaman rohani itu di dalam bentuk tulisan. Maka di dalam penjara itulah dia menyelesaikan buku yang terkenal yang dinamakan Perjalanan Seorang Musafir. Nah, setelah buku itu dirampungkan lalu diterbitkan, siapa sangka buku tersebut menjadi buku the best seller. Bukan saja buku tersebut menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di negaranya, kemudian buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi berkat bagi seluruh dunia.
Dengan peristiwa ini, barulah dia menyadari mengapa Tuhan menyebabkan ia harus berkenalan dengan penjara. Nah, saudara jemaat yang kekasih, beberapa bulan belakangan ini kita menghadapi musibah yang dikenal dengan pandemi COVID-19. Saya yakin dan percaya kita semuanya merasa kurang nyaman dengan adanya pandemi. Dan mungkin di antara kita bertanya-tanya, kenapa kok sampai negara kita dilanda musibah pandemi ini? Kita tidak mengerti. Mungkin di antara kita ada yang mengomel, ada yang bertanya-tanya, mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi yakinlah saudara, kita sebagai seorang beriman, bahwa apa yang kita hadapi pasti ada maksud Tuhan. Bukankah firman Tuhan yang kita baca tadi dengan jelas menyebutkan bahwa segala sesuatu terjadi disebabkan oleh karena kerjasama yang indah daripada Tuhan untuk mendatangkan kebaikan orang yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman-Nya yang singkat ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.